Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki guys. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam mantengin kasusnya Vina ya. Dan mudah-mudahan 7 pidana bisa bebas, termasuk Sakatatal bisa namanya dipulihkan ya guys ya. Ini kasus yang udah hampir 3 bulan ya, 3 tahun lagi 3 bulan nggak kelar-kelar karena ada sesuatu yang disembunyikan sehingga Mabes Polri pun nggak bisa berbicara, bisa menangkap itu Ridiana dan komplotannya ya. Bahkan Jenderal Sigit pun yang bilang AEO pun sekarang bahkan seorang presiden pun yang kemarin bilang nggak tahu kok tanya saya gitu loh guys ya. Pasti jawabannya seperti itu. Yuk kita lihat videonya seperti apa guys. Apakah seberat itu posisi Ibtu Rudiana saat ini? Saya menyimak dengan seksama apa yang tadi disampaikan Bu Elsa. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Benar. Beliau bukan bagian dari Bareskrim, bukan pula dari Divisi Humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri, fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi. Betul, terserah mau terima atau tidak. Nah, kalau saya memilih untuk tetap menunggu informasi dari Mabes Polri, itu yang menurut saya akan sekali lagi menyelesaikan polemik ini. Dan cuma memberikan apakah tahu terjadi kepada pidana publik atau tidak, ataukah terjadi pelanggaran etik atau tidak? Karena misalnya begini, adalah Bu Elsa yang mengklaim Mabes Polri sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa ini pembunuhan. Ada kabar burung yang saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah dan ada pelanggaran etik. Nah, saya mau pilih yang mana? Saya memilih untuk menantikan ada informasi resmi dari Mabes Polri. Boleh saya tahu sumbernya dari mana, Mas Reza? Namanya kabar burung. Tidak terlalu penting juga untuk kita perbincangkan siapa itu. Apakah Ordal ataukah siapa? Yang jelas kita hanya bisa menunggu kapan Mabes Polri konsekuen melaksanakan perintah Kapolri transparan. Saya Benar. Gimana bisa bertahan satu-satu ya cerita ya? Gimana bisa bertahan 8 tahun lebih loh? Udah kasihan nangis loh guys. Syukur ya udah dapat pengaruh kan, ini ganti ini loh, dia nggak ada di TKP tapi kemudian dia ini ada bantu banyak, nyangka nggak banyak banget pengacara yang datang hari ini. Gimana selama ini keluarga 8 tahun? Persidangan ini kita berada Misalnya itu 340 nggak ada asusila. Jadi kita tunggu saja. Kalau enggak kan tadi kami sudah sampaikan bahwa kalau tetap dinyatakan tertutup kita tidak akan lanjutkan sidang ini. Beda nggak sama yang tahun 2014 lalu? beda. Apa bedanya? Perbedaannya? Dulu mencekam. Banjir air mata. Rivaldi alias Ucil kepada kami lalu buka suara tentang dirinya. Aduh, sebelum ini tadi si Ucil ini ya guys ya. Wow, berani loh udah diberi speak up gitu. Mencekam gitu. Wow, ini paling berani masih ya si Ucil ini. Yang masuk ke dalam kasus Vina dan Eki meski ditangkap dalam kasus yang berbeda. Ya nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata satu, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata satu, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak. Kata satu, udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teraris. Jedot-jedotin nanti dulu Pak. Apa-apaan Pak? Kata satu, saya gituin kan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman? Orangnya itu Pak yang ada tamunya. Nah nyebutin nama saya Andika, saya bukan Andika Pak. Kata satu, udah kalau kamu emang gak ngerasa ayo ikut. Ya karena saya emang gak ngerasa ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak. Kata satu. Nah, akhirnya saya ikut dibawa nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, saya gituin. Nggak tahu Pak, udah mending matiin aja Pak, saya udah lebih milih matiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal? Yang lain pun nggak kenal.
Usai dipaksa mengaku, Uci lalu dipindahkan ke Polda Jawa Barat untuk menjalani sidang penganiayaan atas laporan teman wanitanya. Enggak, di Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu, Jeng? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Kembaliin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Setelah divonis dalam kasus penganiayaan teman wanitanya, Rivaldi lalu dilimpahkan dalam kasus Vina. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja enggak. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak, kata saya udah marah di tempat persidangan. Apa-apaan Pak, kata saya. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak, kata saya. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya. Dalam kasus Vina, Rivaldi mengaku tidak pernah menandatangani BAP. Nah, setelah di BAP itu ada BAP lain nggak, Jeng? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di Polsek doang, yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Oh, tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP-nya dia nggak tahu, kata saya juga. Saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya tuh. Saya suruh tanda tangannya nggak mau lah, kata saya tuh. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Dia tahu pas setelah dakwaan. Oh, pas setelah dakwaan itu. Apa isinya Cik waktu itu di BAP-nya itu? Ya Masih saya yang nusuk, saya yang merkosa, apalah setelah langsung. Ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah, jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh, yang mulia. Saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya bisa buktikan nih tanda tangan saya, terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ucil berharap upaya sidang peninjauan kembali ini bisa merubah nasibnya bebas sebagai terpidana kasus Vina. Ya harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh. Dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Emang terakhir Ya, saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Waduh, menurut kalian gimana nih guys ya setelah melihat berita ini guys tadi ya? Aduh, gara-gara si Linda nih ya, siap-siap lo Linda kalau Ucil keluar, babak belur lo Linda ya sama Aib ya. Kita lihat ada video dari siapa nih, seru nih. Franciscus Marbun marah sama Fitrah dan penjelasan saksi AR bareng Frans dan Mas Doci pembina XTC Kabupaten Cirebon. Tayang ini kan ya. orang yang dicari gitu, jadi kayak dia bilang orang suruhan itu saya tersinggung lah. Orang ciptaan itu tersinggung. Disangkanya saksi buatan. Oh iya. Saksi ciptaan. Oh iya. Tersinggung lah. Di situ ya, bukan yang lain, bukan cuma itu statement itu. Dan mudah-mudahan sih itu sampai si Mitra sama si Pras bisa ketemu tuh. Iya. Berarti. Diring. Tunggu tanggal dan waktu. Kelahiran tahun berapa? Faktornya memang pembunuhan. Kan dinyatakan bahwa kalau memang dibunuh, ngapain mereka susah-susah pindahkan dari pembantaian itu ke flyover. Jelas kalau dia ditinggalkan saja korban itu, udah ketahuan mereka akan langsung tertangkap kalau itu pembunuhan. Mereka justru licik nih pembunuh, mengangkat 2 korban ini bawa ke flyover. Dibawa ke flyover, dibikinlah seakan-akan mereka kecelakaan. Ya ampun nih, bikin ngakak netizen aja ya, berjamaah, jangan di skip ya katanya gitu guys. Tapi gimana dong? Ini sudah jelas banget, emang ibu punya bukti apa? CCTV nggak ada, ini apa? Kok bisa mengarang bebas gini? Ibu dapat bahasa Indonesia, dapat dulu waktu belajar bahasa Indonesia dapat berapa ibu? Aduh si nenek, bukan ibu lagi nenek ini ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini guys? Waduh, terus kalau komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.